Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Eri. Kita akan belajar tentang Pancasila di pelajaran tematik di bagian PPKN. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya oleh Allah diberi kemudahan dalam belajar, diberi ilmu yang bermanfaat dan berkah, serta diberi kesehatan. Silahkan anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Udah ya anak-anakku, cukup setelah kalian berdoa. Nah, anak-anakku semuanya, tentu kalian masih ingat ya, Pancasila itu memiliki 5 sila ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini anak-anak semuanya kita akan belajar sila keempat. Kalau sebelumnya kita sudah belajar sila ke-1 sampai ke-3, sekarang kita akan belajar tentang sila keempat. Sebelum ke sila keempat, Pak Eri tanya, masih ingat tidak lambangnya? Lambang Pancasila sila keempat apa? Iya, kepala banteng. Iya, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kenapa ya kok digambarkan dengan kepala banteng? Nah, karena ternyata hewan banteng itu adalah hewan yang suka menyelesaikan segala sesuatunya bersama-sama. Maka bisa digambarkan musyawarah itu seperti hewan banteng ini yang menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, contoh pengamalan Pancasila sila keempat ya, yang bunyinya tadi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya adalah musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu kita berbicara bersama-sama dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang yang lainnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena ada perbedaan-perbedaan. Contohnya, misalkan seperti ini. Lihat, ada contoh ini ada juga di buku paketmu ya. Di buku paketmu, silahkan boleh disiapkan buku paketnya. Nah, kalau di buku paket ada di halaman 154. Nah, contohnya ada di buku paket halaman 154 ini adalah pemilihan ketua kelas. Ini termasuk bentuk dari musyawarah. Karena kalau kita lihat di depan itu ya, di depan itu ada Udin, ada Marina ya, namanya itu ada Marina, dan yang lainnya itu mereka yang dicalonkan untuk menjadi ketua kelas. Tentunya tidak semuanya langsung serta-merta memilih Udin. Ada juga yang mungkin memilih yang lainnya. Nah, kalau ini tidak kita selesaikan dengan cara bermusyawarah, ini tentu akan mengakibatkan perpecahan, ada yang bertengkar. Ya, maka perlu kita lakukan yang namanya musyawarah. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini, pemilihan ketua kelas. Nah, setelah terjadi musyawarah, nanti akan memunculkan yang namanya kesepakatan bersama. Sepakat semuanya. Misalkan, kalau kita lihat dari gambar itu, ya, yang paling banyak dipilih oleh teman-temannya menjadi ketua kelas adalah Udin. Maka bisa dikatakan nanti setelah selesai kesepakatan bersamanya, itu ketua kelasnya adalah Udin. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya mufakat. Mufakat itu artinya apa? Tadi sepakat. Artinya setuju. Nah, kalau sudah ditentukan, oh yang jadi ketua kelas Udin. Kalau sudah ditentukan seperti itu, sudah semuanya mufakat, sudah semuanya setuju, maka yang tadinya sebelumnya tidak memilih Udin, mau tidak mau juga harus mengikuti aturan kalau ketua kelasnya Udin, karena sudah disepakati bersama.
Ya, jadi tetap harus patuh dengan keputusan yang sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita dalam musyawarah, misalnya kalian misalnya dalam satu kelas itu bareng dengan Udin dan Marina itu ya, kamu tidak milih Udin, kamu milihnya Marina. Ya, tapi ternyata yang terpilih Udin. Setelah terpilih kamu tidak boleh terus, wah aku maunya Marina, jadi kalau ketua kelasnya Udin aku nggak mau manut. Nah, tidak bisa seperti itu. Kita tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau misalnya sudah disepakati Udin sebagai ketua kelas, maka yang tadinya tidak memilih Udin pun tetap harus mengakui Udin sebagai ketua kelas. Contoh yang lainnya, kalau kita mengamalkan Pancasila yang keempat di sekolah apa? Misalnya ini. Bentar. Misalnya kita sedang berdiskusi mengerjakan tugas. Nah, seperti ini. Kalian kan kemarin juga sudah ya di sekolah sudah melaksanakan pengamalan Pancasila sebenarnya. Kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman tentang mengukur benda. Jadi menentukan benda apa yang akan diukur. Nah, itu sudah bisa kita sebut dengan yang namanya musyawarah. Karena kita menentukan apa yang akan dilakukan bersama-sama itu namanya sudah musyawarah. Contoh lainnya lagi apa? Contoh lainnya musyawarah di kelas. Misalnya ketika istirahat kalian bermusyawarah dengan teman-teman untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Misalnya, oh gimana kalau kita main boyo-boyonan? Biasanya kalian kan suka main itu, ya kan? Terus nanti ada yang ngejar-ngejar, terus kalian pura-puranya naik ke atas bancian biar tidak digigit. Atau mungkin milih permainan yang lain. Oh, gimana kalau main di luar? Misalnya ketika tidak pandemi kalian pengen main gobak sodor di luar. Nah, tentu itu juga perlu namanya musyawarah. Termasuk ketika kalian bermain pun juga ada yang namanya musyawarah. Misalkan anak laki-laki bermain sepak bola. Tentu kalian akan bermusyawarah menentukan posisinya masing-masing. Siapa yang akan jadi kiper? Ya kan? Siapa yang akan jadi penyerang? Siapa yang nanti jadi back? Siapa yang nanti jadi tim A? Siapa nanti yang jadi tim B? Bagaimana bagi timnya supaya imbang? Nah, ini namanya musyawarah. Nah, itulah contoh dari musyawarah. Nah, jadi anak-anakku semuanya, ketika dalam musyawarah, apapun hasil yang sudah ditentukan dalam musyawarah itu, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya kamu pengennya bermain sepak bola temenan dengan Udin. Harus satu tim dengan Udin. Tapi ternyata setelah musyawarah kamu berbeda tim dengan Udin. Nah, kamu tidak boleh ngambek. Tetap harus mengikuti aturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Itulah yang namanya musyawarah dan menerima keputusan bersama. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu pengamalan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba nanti anak-anakku semuanya kalian lanjutkan membaca teks yang ada di halaman 155. Pak Eli ulangi ya, mengerjakan atau membaca teks terlebih dahulu yang ada di halaman 155. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya tersebut. Nah, demikian anak-anakku semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajarnya. Semoga kita nanti bisa segera ketemu lagi di sekolah untuk belajar bersama. Dan jangan lupa jaga ibadahnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.